Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan meski tidak secara langsung. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Depok. Kali ini kita akan belajar tentang ayat-ayat Allah. Ada salah satu ayat Allah yang mengatakan Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Dan miliklah Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Quran surat Ali Imran ayat 189. Dalam ayat itu dikatakan, anak-anakku semuanya, sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman dan orang Islam diminta untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah bisa berupa ayat-ayat berupa firman yang diturunkan dalam bentuk Al-Quran sebagai panduan, bisa juga ayat-ayat dalam alam raya yang kita lihat sehari-hari. Bumi kita jika dilihat dari luar angkasa laksana satu kelereng yang kecil, karena bumi kita masih anggota dari tata surya kita masih anggota dari galaksi Bima Sakti, dan seterusnya. Sehingga kita juga harus selain belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, kita juga belajar tentang ayat-ayat Allah yang sudah Allah ciptakan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bisa melihat betapa Allah menciptakan langit dengan tinggi, dengan berlapis-lapis. Betapa Allah sudah menurunkan air hujan dari langit dengan molekul-molekul yang sangat kecil sehingga kita tidak tersakiti. Betapa Allah sudah menciptakan berbagai makhluk yang ada di bumi ini. Semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita merenung. Kita merenung sebagai manusia tentang apa yang menjadi ciptaan Allah. Seperti tadi sudah disampaikan dalam Quran surat Al-Imran, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Sehingga dari apa yang sudah Pak Amin sampaikan tadi,
tentu kita akan belajar lagi bahwasanya apa yang ada di alam ini semuanya adalah ciptaan atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pak Amin di sini membawa gelas. Kalau kalian lihat gelas ini, Pak Amin akan bertanya, gelas ini kosong atau isi? Pasti sebagian besar akan menjawab gelas ini adalah kosong. Tapi bagi orang-orang yang sudah belajar ilmu pengetahuan alam, ternyata ini tidak kosong, ada udara di dalamnya. Dari hal-hal yang kecil seperti itu, kita belajar tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam beberapa kisah sudah diceritakan bagaimana ayat-ayat Allah itu mampu mengubah seseorang, mampu memberikan inspirasi kepada seseorang agar mereka mau belajar, kemudian mereka merubah untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Dalam satu riwayat Al-Kisah Timur Leng, yaitu seorang penakluk dari kerajaan Mongol Cina, penguasa Turki pada waktu itu, atau dikenal karena kakinya yang sakit, dikenal dengan Timur Leng yang pincang. Timur Leng dulu adalah orang yang lemah. Tapi pada suatu hari dia melihat ada seekor semut, di mana semut itu membawa makanan, membawa sesuatu yang tidak bisa dia bawa, berat. Dia naik ke atas, kemudian jatuh. Dia naik ke atas lagi, membawa makanan, kemudian jatuh. Begitu seterusnya, hingga akhirnya semut itu bisa naik ke atas sambil membawa makanan. Dari situ Timur Leng belajar bahwasanya semut saja sudah memberikan pelajaran yang luar biasa untuk tetap semangat dan tidak menyerah. Ada lagi satu riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau yang lebih dikenal dengan anak batu, seorang ulama hadis yang terkenal. Kita tidak pernah menyangka dulunya dia juga sangat bermasalah terhadap pelajaran di sekolahnya. Suatu hari dia merasakan ketidaknyamanan dalam belajar, hingga dia pergi meninggalkan sekolah. Hingga dia menemui dalam sebuah gua ada sebuah batu yang besar. Kemudian di situ dia lihat batu itu berlubang, padahal batu itu hanya ditetesi oleh setetes air. Kemudian dia berpikir, mengapa batu yang sangat keras bisa berlubang? Dia mengambil pelajaran bahwasanya batu itu ditetesi sedikit demi sedikit dalam kurun waktu yang tidak singkat. Hingga akhirnya Ibnu Hajar mengambil pelajaran dari batu yang ditetesi air tadi, bahwasanya dia harus berusaha. Dia punya akal yang tidak sekeras batu, sehingga dia harus berusaha terus-menerus untuk berupaya menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Anak-anakku sekalian, apapun yang menjadi problem atau masalah kita semuanya tentu sudah dalam takaran Allah. Sehingga kita apalagi di dalam bulan puasa yang penuh maghfirah, penuh rahmat dan barokah ini, kita harus banyak-banyak merenung tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita tidak pernah tahu kenapa Allah menciptakan, menguji kita dengan adanya virus corona. Virus itu mungkin tidak terlihat. Virus itu mungkin menyebabkan kita takut, akan tetapi mungkin itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Para pakar virus kemudian mencari obat atau vaksin untuk kemaslahatan semua. Sehingga anak-anakku semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik dan kita dapat mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan apa? Dengan cara kita terus belajar, kemudian kita terus berlatih agar kita menjadi orang-orang yang berilmu, ulil albab. Terima kasih semuanya. Nun wal qalami wa may yasturun billahi fi sabilil haqq.